عبده لا ورسوله إله إلا اللهم الله صل وبارك محمد على نبينا محمد رسول وكلمات الله رسولنا عليه عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا تأويل وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا موتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita mulai, sama-sama kita kirim Al-Fatihah dulu kepada sahibu hadal kitab, ila ruhi Syekh Imam Taqiyuddin Al-Hisni Ad-Dimashqi wa Syekh Abu Syuja rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam tatapan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat fama ba'dan nikmah, kenikmatan yang tidak pernah terputus sampai keturunan kita, sampai zuriat kita, sampai hari kiamat. Amin. Kenikmatan thalabul ilmi itu kenikmatan belajar ilmu, kenikmatan hadir dalam majelis ilmu itu tidak bisa dihargai oleh dunia dan seisinya. Karenanya Nabi SAW selalu mengingatkan kita, wa idza marartum, wa idza, dan jika apabila marartum, engkau melewati atau engkau mengetahui info-info pengajian majelis ilmu, farta'u, maka mampirlah, maka singgahlah, maka duduklah bersama mereka. Fa innaha raudhatun min riyadil jannah, karena sesungguhnya majelis ilmu itu adalah taman di antara taman surga. Yang kita ketahui ada surga di dunia, ada surga di akhirat. Maka kalau seandainya belum memasuki surga di dunia, kata Ibnu Taimiyah ya, kalau seandainya belum memasuki surga di dunia, maka dia tidak akan bisa memasuki surganya akhirat. Nah, seperti itu. Jadi benar kata Nabi, wa idza maratu min riyadil jannah farta'u. Ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab para sahabat, wahai sahabatku, sesungguhnya taman-taman surga di dunia itu adalah hilaqatuz zikr, kumpulan-kumpulan majelis, kumpulan-kumpulan yang di situ di dalamnya ada zikir, di situnya ada membahas ilmu, di situ ada menyebut-nyebut nama Allah, nama Rasulullah, nama orang-orang soleh, ya. Dan di situ itu adalah taman di antara taman surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma akrimna hadhil manzilah. Semoga Allah memuliakan kita dengan manzilah ini, dengan posisi derajat ini sampai keturunan kita menyeluruh. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya benar kata pepatah Arab kalau di dalam bahasa Arab namanya mahfuzat. Mahfuzat itu wisdom lah ya. Man yazra yahsud. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Kita tanam sekarang agar anak-anak kita merasakan nanti ketika kita sudah tidak ada. Bagaimanapun orang tua adalah hasil daripada jerih payah orang tuanya. Dan anak kita akan merasakan hasil buah kita. Ya. Jadi man yazra yahsud. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Siapa yang beramal, maka dia akan merasakan manis buahnya. Siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan merasakan nanti pahalanya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya.
Wabil ilmi tubnal hadarah. Dengan ilmu maka peradaban itu akan selalu terjaga. Ya, kenapa ilmu itu penting? Karena orang hidup di dunia ini butuh ilmu. Coba tengok orang yang tak berilmu. Hidupnya mereka ini sesungguhnya hanya melampiaskan kehidupan hari-hari tanpa makna. Tapi orang berilmu, dia akan menggunakan waktunya untuk produktif. Selalu menambah amal yang akan dia jadikan bekal untuk akhirat kelak. Itulah orang yang berilmu. Maka dalam Al-Quran Allah mengingatkan, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Tentu tidak. Ya enggak? Maka dari itu Allah akan memuliakan orang-orang yang hamba-hamba yang meningkatkan imannya, meningkatkan ilmunya, menghadiri majelis ilmunya dengan derajat. Bagaimana dalam firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan angkat derajat-derajat orang-orang yang meningkatkan imannya dan meningkatkan ilmunya. Hani'an lakum. Selamat kepada Bapak Ibu, Tuan-Puan, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Semoga dalam kajian ini menambah kepada kita kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuannya agar kita dekat dengan Allah. Hadirnya di majelis ilmu kita ini tujuannya memperbaiki pribadi kita, memperbaiki jiwa kita, memperbaiki amal kita, memperbaiki jati diri kita. Siapa sih kita sebenarnya? Apakah saya sudah menjadi orang yang baik? Itu tujuan orang yang berilmu. Guru itu, guru itu ya, ustadz itu, atau penceramah, atau pendakwah, atau siapa saja. Kita itu guru sebenarnya. Guru itu adalah orang yang mengajarkan kebaikan. Yusiluka ilallah, yang menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat sampai diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebenarnya guru. Kalau disebut artinya muallim. Siapa muallimul muallim? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurunya maha guru. Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan mengajarkan kita, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puan-puan yang selalu diberikan kesehatan walafiat dan keberkahan waktu, maka kita sampailah pada bab tentang nafaqatuz zaujah. Penting ini sangat, ya. Sangat penting dan sangat menarik dan bagus sekali kajian pada hari ini. Minggu lepas kita sudah bahas nafaqatul aqarib. Bagaimana kita menafkahkan, mengeluarkan harta kita sebagian kepada al-amudain, dua tiang. Al-ulu was sufla, yang tingkatan atas itu ayah dan ibu seterusnya kita nafkahi, dan tingkatan anak dan seterusnya, cucu cicitnya kita juga sama. Itu adalah suatu kewajiban. Sekarang kita membahas tentang bagaimana menafkahi istri, ya. Bagaimana Imam Abu Syuja meletakkan di dalam kitab ini susunannya nafaqatul aqarib, kemudian nafaqatul zaujah. Menafkahi kerabat dulu, kemudian beliau menjelaskan, mensyarahkan tentang nafaqatul zaujah, menafkahi istri. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mari kita sama-sama membaca dulu bahagian bahasa Arabnya. Semoga kita mendapatkan berkah insyaallah. Nafaqatuz zaujah. Nafaqatuz zaujati al-mumakkinah min nafsiha wajibatun wa hiya muqaddaratun. Menafkahi seorang istri al-mumakkinah, yang pantas, yang layak, yang menjadi keharusan dan kewajiban, yang telah menguasai min nafsiha, dari dirinya. Seorang wanita tersebut atau seorang istri adalah wajib. Wahia muqaddarah, dan itu mempunyai kadar-kadar, mempunyai ukuran-ukuran. Tidak sama semuanya satu istri dengan istri lain itu disamakan ukuran menafkahinya, ya. Fa in kana zauju musiran, seandainya seorang suami itu dikayakan oleh Allah, dia adalah menjadi orang yang kaya, berlebih hartanya, maka dia wajib menafkahi seorang istri sebanyak famuddani min ghalibi qutiha, sebanyak dua mud dua mud itu nanti akan saya jelaskan, min ghalibi qutiha, daripada ukuran negaranya atau kebiasaannya
atau kampungnya atau kotanya. Wa yajibu minal udmi, dan juga tidak hanya dia memberikan mud atau beras atau makanan pokok, tapi harus dibarengi dengan adanya udmi. Udmi itu lauk pauk, lauk seperti ikan atau daging atau lain sebagainya. Dan juga kewajiban seorang suami yang memberikan al-kiswah. Al-kiswah itu pakaian. Ini menjadi seorang kewajiban menjadi seorang suami. Majarat bihil adah. Bagaimana kondisi uruf keadaan tradisi negara yang dia tempati. Ya enggak? Ini bagi suami yang kaya. Kalau suami yang tidak kaya, mohon maaf, miskin, wa in kana mu'siran. Kalau suami itu miskin, bagaimana dia kewajiban menafkahi istrinya? Famuddun, maka dia cukup memberikan mud, satu makanan pokok, ya, beras ataupun gandum ataupun apa tradisi negaranya, min kuti al balad, daripada tradisi kota atau negaranya. Wa ma yata'addamu bihi, dan juga diberikan kepada istri itu bukan hanya saja satu mud, tapi dia memberikan lauk pauknya sesuai kemampuan orang-orang miskin, bagaimana dia memberikan, ya, kadarnya orang miskin memberikan nafkah istrinya bagaimana. Nah, wayak sunahu, dan juga memberikan pakaian, memberikan, membelikan pakaian kepada istri. Walaupun dia suami yang miskin, maka dia tetap wajib memberikan pakaian kepada istri, tapi sesuai kadarnya. Wa in kana mutawassitan. Kalau seandainya suami itu pertengahan, dia tidak kaya, dia tidak miskin. Bagaimana kewajibannya? Kewajibannya adalah memberikan mudun wa nisfun, satu mud setengah, ya, satu mud setengah. Wa minal udmi, dan juga seorang suami wajib memberikan kepadanya lauk pauk, daging, ayam, telur, dan lain sebagainya. Wal kiswah, dan juga pakaian. Wal alwasat, yang pertengahan, sesuai keadaan suami yang tidak kaya ataupun tidak miskin. Begitu ya. Ini kaidah. Ini adalah matan. Ini adalah salah satu kata kunci yang akan kita bahas terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita refresh kembali. Nafkah itu mempunyai sebab. Ada sebab yang pertama yang tadi kita lewatkan, al-qorobah. Kita menafkahi sebab korobah, sebab kekerabatan. Ya. Ada yang kedua, milkul yamin. Milkul yamin itu artinya budak. Ada yang ketiga, yang terakhir adalah az-zaujiyah, sebab menjadi istri seorang suami itu. Jadi seorang suami itu wajib menafkahi kerabatnya. Saya seorang suami wajib menafkahi kerabat saya. Saya tengok dulu, ayah ibu ke atas ada nggak yang kurang. Anak anak saya, anaknya anak saya sampai ke bawah cucu cicit, tengok ada nggak yang kurang. Jadi harus diperhatikan. Dan itu hukumnya wajib. Ya, wa ati zal qurba haqqahu. Nah, itu dalil surat Al-Isra yang mengatakan kewajiban seorang suami, seorang lelaki untuk perhatikan, tengok al-amudain. Ayah dan ibu keluarganya ke atas, perlu kita perhatikan. Anaknya anak sampai ke bawah, perlu diperhatikan. Itu ya. Nah, juga kita menafkahi budak. Zaman sekarang sudah tidak ada. Dan yang terakhir adalah menafkahi istri. Untuk kerabat kita sudah bahas, ya kan? Sekarang kita akan bahas tentang nafakatu zaujah. Nah, hukum-hukum seputar menafkahi istri. Ini ada ilmunya. Dan ini menjadi ilmu yang mana dijadikan fardu ain bagi seorang suami. Dan wajib dipelajari oleh kita sebagai suami. Ya enggak? Atau calon suami. Orang yang mau kawin, orang yang mau nikah. Suami harus perhatikan ilmu ini. Termasuk juga orang yang punya satu istri atau lebih. Wah, poligami. Ya enggak? Itu wajib diperhatikan ilmu ini. Harus mengerti bagaimana konsekuensi, bagaimana menafkahi istri tersebut. Ya. Maka di sini Abu Suja mengatakan wa nafaqatu zauja al-mumakkinah. Masya Allah. Menafkahi seorang istri yang memberikan dirinya. Nih, al-mumakkinah itu artinya yang memberikan dirinya sendiri.
Ini maknanya dalam. Wajibatun, hukumnya wajib. Kenapa sih ada kalimat al-mumakkinah min nafsiha? Ya, kalimat ini nih saya akan jelaskan lebih lebih luas. Al-mumakkinah min nafsiha. Kenapa ada kalimat al-mumakkinah min nafsiha? Karena Bapak Ibu, ada seorang istri yang taat, yang patuh, yang nurut kepada suami. Itulah yang mengikuti semua perintah suami. Terutama kaitannya dengan hubungan suami istri ya. Istimta, menikmati. Atau semua khidmah, semua servis. Itu dinamakan al-mumakkinah min nafsiha. Ya, kata mumakkinah itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kalimat makkana yumakkinu. Artinya memberi kesempatan yang memungkinkan atau membuat orang menguasai dan semisalnya ya. Kenapa ada kata mumakkina? Kenapa Imam Abu Syuja dan Imam Taqiyuddin dalam kitab ini menjelaskan kenapa ada kalimat mumakkina? Karena kita akan paham di sini. Harus kita membedakan supaya kita membedakan. Ada istri-istri yang taat kepada suami, ada istri-istri yang durhaka, yang nusuz, yang tidak taat. Istri itu ada dua macam ya kan? Istri yang taat kepada suami, ada yang istri yang tidak taat kepada suami. Kalau tidak taat kepada suaminya, itu wajib nafkahnya. Nah, sekarang masuk ya kan? Makanya dinamakan al-mumakkinah min nafsiha. Kalau si istri itu menempatkan dirinya, dia mengetahui hak suami dan dia mengetahui tanggung jawab sebagai istri. Dia berikan servis kepada suami. Ini dinamakan al-mumakkinah min nafsiha. Maka suami di situ dikatakan oleh Abu Suja wajibatun. Maka dia diwajibkan untuk menafkahi seorang istri yang taat kepada suaminya. Makanya ada kalimat al-mumakkinah min nafsiha. Jadi tidak hanya nafkah saja wajibah. Kalau nafkah kepada istri itu emang wajib. Dan itu berarti mutlak ya. Yang ada nantinya semua istri tanpa membedakan. Kalau tidak ada kalimat mumakkinah, nanti kalau kita tidak, makanya Abu Syuja ini bagus sekali. Kalau tidak ada kalimat mumakkinah, istri yang taat ataupun istri yang tidak taat wajib dinafkahi. Padahal tidak. Yang dimaksud dalam kajian fikih ini hanya istri yang taat saja kepada suami yang dinafkahi. Masya Allah. Paham ya? Jadi sampai sini paham dulu. Makanya di sini ada kalimat minal mumakkinah. Kenapa ada kalimat mumakkinah? Karena di sini kalau dalam bahasa Arab disebut al-qaid. Al-qaid dalam bahasa fikih itu artinya pembatas. Supaya kita tahu nafkah itu wajib jika istri taat kepada suami. Masya Allah. Jadi kalau sudah mulai dia tidak nurut, dia tidak taat, dia membangkang, dia melawan, ataupun masalah kecil saja, dia tidak mau dicium oleh suami, itu sudah menjadi gugur kewajiban untuk menafkahi. Ini real, ya Bapak Ibu ya, ini real saya. Jadi sekali lagi nafkah untuk istri itu taat suami al-mumakkinah. Itu hukumnya wajib bagi istri yang al-mumakkinah min nafsiha. Masya Allah itu sangat jelas sekali. Kenapa wajib? Kenapa ada kalimat wajib, Bapak Ibu? Kenapa di sini ada kalimat wajibah menafkahi seorang istri yang telah memberikan servisnya kepada suami yang taat begitu, Masya Allah. Maka suami wajib memberikan nafkah. Karena kalimat wajib itu artinya pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu kalau sudah dikatakan wajib, maka pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan. Ya. Ini peringatan sangat keras. Kalau kita menyia-nyiakan istri, padahal istri sudah luar biasa taat, baik, solehah, apalagi ya yang luar biasa istri itu. Dia sudah menjalaninya dengan baik. Maka kalau suami tidak memberikan nafkah, maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat.
Makanya dalilnya sangat jelas sekali. Dalil-dalil tentang menafkahi istri itu luar biasa. Menjadi perhatian dan di-warning oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, ini dalil. Ar-rijalu qawwamuna. Para suami itu mengurusi para wanita atau para istri. Qawwam asal dari kalimat qoma. Di sini qawwamuna berasal dari kalimat qoma ala. Kalau sudah kalimat qoma ala atau qawwamuna ala, maka mengurusi istri, para suami itu mengurusi para istri maksudnya berdasarkan apa yang dilebihkan Allah pada sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dan juga dikarenakan itu, maka menafkahi itu wajib dari harta-harta si suami. Maka di lafad ini yang dijadikan sumber dalil adalah wabima anfaku min amwalihim. Karena para suami itu menafkahi kepada istri-istrinya daripada harta yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya artinya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan secara implisit, secara sharih, secara jelas kepada para suami supaya menafkahi istri. Ada lagi lebih jelas dalam surat Al-Baqarah nih. Wa'alal mauludi rizquhun wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Masya Allah. Dan bagi para ayah, kita sebagai ayah nih, kita sebagai suami, wajib menanggung istri, para istri, termasuk pakaian mereka secara ma'ruf. Ya, itu dikatakan di situ ala. Kenapa ada kalimat ala? Ala di situ itu artinya isti'la. Maknanya wajib. Jadi ayat ini mengatakan wajib menanggung istri termasuk pakaian-pakaiannya dengan cara yang ma'ruf. Ini dalil yang kedua. Nah, ada dalil yang ketiga. Rasulullah SAW bersabda dalam khutbatul wada ini ya. Rasulullah ketika khutbatul wada di Padang Arafah, beliau berwasiat kepada kita semua. Ayuhan nas, wahai para manusia sekalian. Fattakullaha fin nisa. Takutlah kamu kepada Allah terhadap hak-haknya wanita. Hak-haknya istri. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena kalian telah mengambil mereka dengan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahun fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Masya Allah, Rasulullah perhatian kepada kaum hawa ya. Kaum ibu-ibu, kaum perempuan diperhatikan oleh Rasulullah. Walahunna alaikum rizquhunna. Dan kalian wajib memberikan harta kalian, pakaian kalian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Masya Allah. Itu dalil. Artinya, di saat Rasulullah SAW khutbatul wada, khutbah perpisahan di Padang Arafah, menegur umatnya, menegur kita semua sebagai kaum lelaki, kaum suami. Ya, ini artinya fattakullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada para suami supaya bertakwa kepada Allah, berhati-hati wahai para suami terkait urusan hal perkara seorang istri. Masya Allah, hati-hati itu. Nah, ini dia pesan terkait istri itu kewajiban penting yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di situ kalimat waalaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini hadis yang mana Rasulullah menekankan kepada para suami. Ada juga ya di sini dua ayat tadi sebelumnya dan yang juga ada hadis Rasulullah yang menutup bagaimana hadis ini memberikan kepada kita semuanya perhatian kepada suami untuk menafkahi istri. Makanya dikaitkan oleh
oleh kita semuanya dalam 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 mengarungi kehidupan ini, wahai para istri, perhatikan ketika engkau mencari calon suami. Masya Allah. Harus hati-hati. Ini teguran bagi seorang kaum wanita ya, yang belum menikah nih, wanita-wanita nih, atau hadirat, atau puan-puan, atau kakak-kakak yang belum menikah. Perhatikan ketika ingin mencari seorang suami. Perlu dipastikan, bukan hanya saja dia sudah kerja atau belum. Itu bukan urusan itu. Bukan pekerjaannya mapan, atau dia orang kaya, atau dia miskin. Bukan itu. Tapi dia perlu perhatikan nih. Dia punya mental tanggung jawab atau tidak. Nah, ini bagi seorang wanita harus perhatikan. Saya mau mencari suami. Dia kaya, bukan urusan saya. Dia miskin, bukan urusan saya. Yang terpenting, saya harus tengok dia. Dia orang bertanggung jawab atau tidak. Nah, itu. Ya. Jadi punya mental tanggung jawab enggak atau dia. Itu penting. Karena kalau masalah perkara rizki, itu Allah urusannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami telah membagi harta-harta mereka, rizki-rizki mereka. Maka jangan kalian khawatir akan rizki Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak terkait dia seorang profesor, engineering, pilot, atau dia seorang yang kaya raya, seorang businessman, handsome. Tapi kalau dia tidak punya mental tanggung jawab, hilang dia. Itu semua, Bapak Ibu, perlu kita belajar kepada para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi itu mentalnya, mentalitinya, punya sikap yang tanggung jawab kepada istri-istri mereka. Masya Allah. Semuanya mereka itu membiayai istri-istri mereka. Hebat para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum wa ardah. Kita tengok kehidupan para sahabat. Secara penghasilan mereka itu kan bermacam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada yang Allah kayakan mereka seperti Abdurrahman bin Auf. Ada Utsman bin Affan. Kaya raya. Ada Tolha. Ada siapa lagi? Abu Bakar bin Siddiq. Itu kaya-kaya. Kaya raya beliau. Ya. Tapi ada juga sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Seperti siapa? Banyak ya. Contohnya Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib. Kurang apa coba? Beliau tuh menantu Rasulullah SAW. Tapi beliau miskin hidupnya. Kurang apa coba? Beliau tuh luar biasa pintarnya. Ilmunya sangat luas. Sampai para ulama mengatakan, Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Pintu ilmu itu adalah Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliau seorang pemberani. Seorang yang sangat cerdas. Maka di sini menjawab kasus yang mana luar biasa. Tapi sempit rizkinya. Bapak Ibu saya kasih tahu ya. Saya bagi tahu. Sayyidina Ali itu sampai beliau susah, sulit apa namanya mencari rizki, beliau sempat kerja menjadi orang yang mengambil air kepada orang Yahudi, penimba air di sebuah sumur, dia ambil air kepada salah satu orang Yahudi. Sayyidina Ali sampai satu timba airnya itu diupahi satu kurma. Masya Allah, kasihan beliau ya. Itu Sayyidina Ali, menantu Rasulullah SAW. Nah ini kan, tapi Sayyidina Ali, radhiyallahu anhu wa ardah, karramallahu wajah. Beliau tuh seorang lelaki yang bertanggung jawab. Jadi ketika ada harta atau tidak ada harta, kalau ketika nggak ada harta, langsung dia cari. Karena apa? Dia ada mental tanggung jawab. Bagaimana dia bisa menafkahkan istrinya. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Jadi mental seorang lelaki itu, jadi kalau bagi kaum hawa, kalau kaum perempuan, kalau ingin mencari suami, harus satu diperhatikan. Harus dipastikan dulu. Bukan sudah bekerja atau belum, sudah kaya atau belum, sudah mapan atau belum,
sudah punya properti bisnis atau belum, bukan. Tapi harus kita perhatikan seorang calon suami, dia punya mental tanggung jawab atau tidak. Kelihatan nanti, ya enggak? Apakah selama ini dia mandiri atau kok dia masih menggantungkan kepada orang tua, bersandar kepada orang tua, ya. Terus kalau ketika seorang suami ketika terdapat kena masalah, masalah keuangan, masalah ekonomi, bagaimana sikapnya? Apakah dia lemah? Apakah dia cengeng? Apakah dia lembek? Apakah dia mengeluh? Nah, itu kelihatan bagaimana cara mental seperti itu. Kalau ada masalah keuangan, pikirannya langsung apakah dia mencari hutang atau mencari solusi lain. Nah, ini kelihatan mental tanggung jawab kata Rasulullah itu harus diperhatikan kepada seorang laki atau seorang wanita mencari seorang pasangan suami, ya. Nah, seperti itu. Ada hadis yang lain yang mengatakan juga ketika seorang suami yang sangat pelit sekali di zaman Rasulullah. Ini ada seorang sahabat Nabi yang perempuan yang bernama Hindun bin Utbah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qalat Hindun. Hindun ini namanya Hindun binti Utbah. Ya Rasulullah. Dia mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah. Inna Aba Sofyan. Sesungguhnya suamiku yang bernama Abu Sofyan. Rajulun syahih. Dia adalah lelaki yang kedekut. Lelaki yang pelit. Lelaki yang medit. Lelaki yang bakhil. Fahal alayya junahun an akhudha min malihi ma yakfini wa baniya. Bolehkah aku mengambil harta dia tanpa dia ketahui untuk kebutuhanku dan kebutuhan anakku? Dosakah aku? Fahal alayya junah? Ya, qala Rasulullah SAW menjawab dan membela Hindun. Ya Hindun, khudhi bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya dengan baik yang mencukupi untukmu dan untuk anak-anakmu. Jadi artinya kalau seorang istri dikaruniakan oleh Allah suami yang pelit, suami yang kedekut, cara Hindun ini adalah solusi. Ya enggak? Cara Hindun itu boleh. Ambil aja suami yang pelit, kedekut, pelit, bakhil, ambil tanpa sepengetahuan. Karena di situ ada hak dan itu menjadi kewajiban suami. Artinya apa? Ini adalah hadis yang mana Rasulullah SAW memberikan perhatian suami wajib engkau memberikan harta dan nafkah kepada istrimu dan anak-anakmu. Ini dalil yang kuat ya. Menafkahi istri adalah wajib. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini sebenarnya konsep sederhana Bapak Ibu. Tetapi di masyarakat kita banyak sekali yang nggak paham konsep wajib seperti ini. Bahwa wajib itu tuntutannya sangat mengerikan nanti di akhirat. Allah. Sehingga banyak sejumlah suami bahkan banyak yang nggak peduli terhadap nafkah keluarganya. Akhirnya istrinya menderita, istrinya menggugat cerai, istrinya dan lain sebagainya. Walayyazubillah. Nanti ada kejelasannya bagaimana suami yang tidak menafkahi ya. Makanya membangun keluarga itu dimulai dari awal proses. Ketika menentukan calon suami. Itu penting bagi si orang istri. Bukan hanya sekedar tampan, handsome, ganteng. Alah. Tapi kalau dia nggak punya tanggung jawab, menderita ente. Wahai kaum kaum Hawa. Sengsara, wahai istri-istri. Makanya bukan hanya karena dia populer. Karena apalah pertimbangannya. Kalau kita mencari seperti itu, akan sengsara. Perhatikan itu ya. Makanya pertimbangan nikah bukan karena kekayaan. Makanya dulu waktu saya di Damaskus, guru saya berkata, kalau engkau menikahi karena kekayaannya, engkau akan seperti orang Yahudi. Kalau engkau menikahi karena keturunannya, kecantikannya, engkau seperti orang-orang Nasrani. Tapi kalau engkau menikahi karena agamanya, taribat yadak. Apa kata Nabi SAW? Taribat yadak. Fazfar bidatid din. Kata Rasulullah SAW, pilihlah dari agamanya. Karena orang kalau sudah mengerti agama, engkau akan berhasil dan selamat. Insya Allah. Ya, itu kata Rasulullah SAW menjanjikan. Tapi yang benar juga agamanya. Ada orang yang ahli agama, tapi dia kurang.
perhatian kepada istrinya, bahkan dia ya begitulah namanya kita seorang istri harus hati-hati ya. Kemudian mengatakan Abu Syuja di sini ya, wa nafaqatu zauja al-mumakkina min nafsiha wajibatun wa hiya muqaddarah. Seorang suami wajib menafkahi istri yang taat kepada dirinya dan juga mempunyai kadar-kadarnya. Fa in kana zauju musiron, seandainya suami itu dia itu dikayakan oleh Allah. Dia mempunyai harta yang lebih. Famuddani, berapa ukurannya? Ukuran bagi orang yang kaya menafkahi istri itu sebanyak muddani. Muddani itu 2 mud min ghalibi kutiha ya, daripada kebiasaan negaranya tersebut. Bapak Ibu, kadar mud itu bermacam-macam ya. Jadi diikutkan kondisi suami, sesuai income suami, muqaddarah ya, disesuaikan. Karena apa kalimat ada muqaddarah di sini? Karena suami itu beda-beda hartanya. Suami ini beda, suami sana beda. Suami sana beda lagi. Ya enggak? Tergantung penghasilan suami. Makanya di sini Abu Syuja mengatakan ada rincian. Ada tahap-tahapannya. Kalau orang kaya, dia menafkahi istrinya, fa in kana musiron, dia harus memberikan kadar ukurannya adalah 2 mud. Jadi nafkah itu diberikan kepada istri 2 mud. Membeli kebutuhan pokok, makanan. Maksudnya di situ ya. Membeli beras, membeli gandum. 2 mud. Berapa 2 mud itu? 0,688 liter ukurannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau 2 mud, kalikan aja 2. Ya, seperti itu. Atau kurang lebih setengah liter sedikit. Ya, jadi kalau ukuran berat, 1 mud itu 543 gram. Jadi setengah kilo lebih sedikit lah. Nah, gitu ya. Ukuran 1 mud. Itu untuk satu istri. Kalau 4 istri berapa? Kalikan. Seperti itu ya. Nah, min ghalibi kutiha, yang diambil dari umumnya makanan pokok wanita tersebut. Maksudnya makanan pokok itu, makanan pokok lah ya, standar. Uruf, kebiasaan, tradisi, tempat tinggal wanita tersebut. Sesuai kondisi makanan tempat tinggal wanita tersebut. Kalau di Nusantara, beras, ya kan? Beras itu berapa? 2 mud, ya. Dikalikan 2, muddani buat orang kaya ya. Muddani, ya. Wayajibu minal udmi, tidak hanya saja dia memberikan 2 mud, tapi dia harus memberikan lauk pauknya. Nah, itu kewajiban suami, memberikan lauk pauk. Mau daging, mau ayam, mau ikan, mau telur, mau tempe, mau tahu, ya enggak? Sesuai, ya enggak? Wayajibu minal udmi. Nah, itu menyediakan lauk pauknya wajib bagi suami. Enggak cuma makanan pokok saja. Ini harus diikuti sesuai tradisinya. Ya. Kemudian enggak saja 2 mud, enggak saja lauk pauk, tapi harus kiswah juga. Suami harus memberikan sandang, pakaian. Pandang, sandang, pakaian ya. Nah, itu ya, pakaian al-kiswah. Suami wajib memberikan pakaian sesuai kebiasaan. Majarat bihil adah. Adah itu kebiasaan, tradisi. Jadi suami, kalau dikayakan oleh Allah, dia harus memberikan 2 mud sesuai tradisi negaranya. Wajibu minal udmi, dan dia wajib memberikan lauk pauknya juga. Dan dia juga wajib memberikan pakaian, membelikan pakaian. Suami harus perhatikan. 1 bulan diberikan satu kali 1 bulan. Nah, itu suami itu yang ngerti kalau ngaji fikih. Ayo kenaif beli abaya. Ya salam. Gitu. Majar bihil adah. Kebiasaannya bagaimana. Ya enggak. Ya itu ya yang ngerti. Wa in kana mu'siron. Kalau suami itu miskin, yang disulitkan oleh Allah, yang disempitkan rizkinya. Berapa wajib dia memberikan nafkah kepada istri? Famuddun, 1 mud. Min ghalibi qutil balad, dari makanan pokok negaranya. Wa ma yata'addamu bihi minal mu'sirin, dan dia juga memberikan lauk pauk sesuai kebisanya dia, sesuai mampunya dia. Dan juga boyak sunahu, memberikan pakaiannya. Masya Allah ya.
Wa in kana mutawassitan, kalau seandainya suami itu dia itu pertengahan, dia tidak miskin, dia tidak kaya. Berapa kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri kalau dia berada di pertengahan? Famuddun wa nisfun. Satu mud setengah. Masya Allah. Wa minal udmi. Dan dia juga tidak hanya memberikan satu mud setengah. Dia memberikan lauk pauknya. Ikan, daging, ayam, apalah. Wal kiswah. Wal kiswah. Pakaian juga harus diperhatikan. Sama ya. Al wasat. Sesuai kadar dia pertengahan. Nah, ini sudah diatur oleh fikih. Ini suami-suami mesti faham, mesti fardu ain menjalankan seperti ini. Wajibatun, Masya Allah. Ya, orang yang kaya, orang yang pertengahan, orang yang miskin sudah diatur. Makanya nafkah ini adalah wajib bagi seorang suami yang perlu diperhatikan. Ada dalilnya nggak Ustaz? Ada. Jangan dikira nggak ada, kita ngaji nggak ada dalilnya. Ulama itu sudah menaruh, meletakkan pondasi-pondasi syariat yang diambil daripada sahabat, daripada Rasulullah SAW sesuai kebutuhan kita, sesuai zamannya. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, liyunfiq zu sa'atim min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Masya Allah, jelas ya. Hendaklah para suami yang memiliki kekayaan, memiliki harta, memiliki kekayaan untuk menafkahi istrinya dari kekayaannya. Barang siapa yang disempitkan oleh Allah rizkinya, ya lihat, barang siapa yang disempitkan oleh Allah rizkinya, maka hendaklah dia menafkahi dari apa yang Allah berikan kepadanya. Semampunya. Allah tidak membebani. La yukallifullah illa ma'ataha. La yukallifullahu nafsan ya. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang ia mampu sahaja. Allah menjadikan semuanya itu akan kemudahan setelah kesulitan. Ini jelas. Ini sharih. Ini sangat clear. Menjelaskan rizki suami yang luas, nafkahnya dibedakan. Dengan suami yang rizki sempit, itu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalil, ada lagi dalil Abu Dawud ya. Dalil Abu Dawud ini bagus banget dari Sayyidina Muawiyah bin Haida al-Qushairi. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpai Rasulullah. Qala fakultu ma taqulu fi nisa'ina, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengatakan tentang istri-istri kami? Nabi SAW menjawab, at'imuhunna, berikanlah nafkah kepada mereka, mimma ta'kulun, berikanlah makan kepada mereka dari apa yang kamu makan. Waksuhunna mimma taktasun, berikanlah pakaian kepada mereka sesuai apa yang kamu pakai. Wala tadribuhunna wala tuqabbihuhunna, jangan engkau pukul istrimu, jangan engkau sakiti istrimu, jangan engkau jelek-jelekan istrimu. Masya Allah, itu Nabi SAW. Bapak Ibu, sallu ala Nabi. Ini membela istri ya. Aku mendatangi Rasulullah, kata Muawiyah. Ya Rasulullah, apa yang kau akan katakan untuk istri-istri kami? Akhirnya Nabi menasihati si Muawiyah. Berilah makan dari makanan-makanan yang kamu makan. Jadi, berilah pakaian dari apa yang kalian pakai. Jangan pukul mereka, jangan jelek-jelekan mereka. Ini termasuk akhlak. Akhlak suami terhadap istri. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana fikih keluarga seorang Muslim menaungi mahligai rumah tangganya, saling respect, menghormati satu sama lain. Kalau makan, mesti samakan dengan kamu. Kamu makan enak, istri kamu makan nggak enak. Ini nggak adil kan? Ya nggak. Suami makan sama teman-temannya di kafe atau di restoran, istrinya di rumah makan tempe, tahu.
Adil nggak? Ini Rasulullah ngajari kita akhlak. Makanlah enak seperti apa yang kamu makan. Pakaianlah yang bagus seperti apa yang kamu pakai. Masya Allah. Ini Rasulullah SAW kasih bimbingan kepada kita untuk menjadi suami yang misali. Suami yang ideal. Suami yang soleh. Suami yang baik. Itu indah kalau dipraktekkan Bapak ya, Bapak-bapak ya. Selain yang pakaian, makanan, masalah tempat tinggal juga wajib disediakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai menekankan askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum askinuhunna. Tempatkanlah mereka pada istri, para istri mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Masya Allah ya. Ini termasuk kewajiban menyediakan tempat kepada istri. Tapi tidak wajib memiliki idealnya. Kalau nggak mampu seorang suami menyediakan rumah, yang ngontrak, sewa rumah. Kalau belum mampu, ya. Makanya di sini askinuhunna. Yang penting apa? Menyediakan tempat tinggal untuk istri. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa in kanat mimman yukhdamu misluha fa alaihi ikhdamuha. Ini kaidah nih. Kalau seandainya seorang istri itu terbiasa ketika sama ibunya, sama orang tuanya mempunyai pembantu, maka engkau perlakukan istrimu memiliki pembantu juga. Paham ya maksud saya ya? Jadi istri inginnya dilayani, punya pembantu misalnya ya. Maka wajib bagi suami untuk menyediakan pembantu baginya, ya, ya. Wa in kana, nah, kalau suami misalnya mempersulit, ini sudah jelas ya. Kalau ini kebiasaan, ini tidak wajib tapi istilahnya mengikuti kemampuan suami saja. Wa in a'sara binafaqatiha, kalau si suami mempersulit nafkah kepada istrinya. Nah, kita penting ini. Kebanyakan yang banyak banyak orang lupa nih. Si suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Suami kedekut. Suami dia dia tidak memberikan kewajiban kepada istrinya, memberikan rizkinya tidak ada. Apa kata Abi Syuja? Falaha fashun nikah, maka berlakulah fasah. Pengadilan yang menentukan cerai. Bukan istri yang menentukan cerai atau khulu atau talak, bukan. Tapi fasah dari pengadilan, dari mahkamah. Ya. Wa kadzalika in a'sara bis sadaqi qabla ad-dukhul, ya. Jadi mengajukan fasah kalau seorang suami pelit, kedekut, nggak memberikan rizki, memberikan nafkah kepada seorang istri. Nah, di sini saya mau kasih apa ya? Sebenarnya ada keterangan yang tidak ditulis di sini. Sebenarnya ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Satunya adalah nggak dijelaskan di sini. Yang pertama apa? Kalau seorang istri diuji oleh Allah, diberi cabaran oleh Allah, suami yang nggak memberikan nafkah. Apa pertama? As-sabru, sabar. Jadi punya suami yang nggak bertanggung jawab, nggak dinafkahi. Pilihan pertamanya adalah sabar. Lalu kemudian memenuhi kebutuhannya dengan cara mengambil harta pribadinya dengan cara tadi hindun ya. Ya, dengan cara seperti ini nih. Hindun, tahu kan? Nah, kalau seandainya si istri diberikan cabaran oleh Allah, seorang laki-laki, suami yang pelit, pakai cara hindun, curi, bukan kalimat curi ya, ambil harta suamimu tanpa sepengetahuan dia. Karena itu adalah menjadi hak kewajiban seorang suami untuk memberikan istri. Karena Rasulullah SAW membela, khudi bil ma'ruf, ambillah dengan cara yang baik untuk mencukupi dirimu dan mencukupi anakmu. Artinya dibolehkan. Dan ini tidak terjadi syariat mencuri, bukan. Ya. Nah itu wa in a'sara binafaqatiha. Kalau seorang suami mempersulit nafkah kepada istrinya. Oh, nggak boleh seperti itu. Zalim namanya. Istri punya hak nafkah. Kemudian suami juga dia punya sifat nggak memberikan. Lalu istri menggunakan harta pribadinya. Dengan cara hutang boleh. Tanggung jawab tuh si suami yang membayar. Nah nggak apa-apa si istri utang. Atas tanggung jawab si suami. Boleh cara seperti itu ya. Kenapa? Ada dalilnya. Ditanya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ya. Ditanya oleh laki yang tidak punya harta menafkahi istrinya, maka beliau menjawab keduanya boleh dipisah. Falaha fashun nikah. Boleh difasah. Ya, sudah jelas sampai sini ya. Maka itu adalah salah satu
kewajiban-kewajiban seorang suami ketika diberikan oleh Allah sebuah amanah yang bernama istri. Nafaqatuz zaujah. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kita sekarang kembali kepada kajian tentang tazkiyatun nafas, tasawuf, perihal tentang menemani Rasulullah SAW. Kenapa sih Rasulullah SAW mempunyai sebuah harapan kepada kita agar umatnya itu menemani beliau? Karena Nabi SAW punya doa yang hebat sekali dalam doanya. Doa ini Bapak Ibu saya kira wajib menghafalnya. Karena orang tanpa doa mustahil dia dapat. Tanpa doa dia mustahil dia akan dibersamai oleh Allah dengan Rasulullah. Tanpa doa dia tidak akan bisa menggapai apa yang dia harapkan ketika nanti di surga. Maka kata Imam Ghazali, kalau minta surga, jangan hanya sekedar masuknya saja. Insya Allah Bapak Ibu ini masuk surga insya Allah. Karena sudah melakukan kewajiban-kewajiban Allah. Sholat 5 waktu. Insya Allah masuk surga. Khamsa awqat sholaita. Kamu sudah sholat 5 waktu sudah kamu jalankan. Puasa Ramadan sudah dijalankan. Ya, zakat sudah dijalankan. Insya Allah masuk surga. Tapi nggak tahu surganya surga level mana. Ya, tapi Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Dan Imam Ghazali menjelaskan. Kalau masuk surga, jangan tanggung-tanggung. Sebagaimana nasihat Sayyidah Aisyah. Idza sa'altumul jannah fas'alil jannatal firdausal a'la. Kalau minta surga dalam doamu, jangan tanggung-tanggung. Minta firdaus. Karena di dalamnya ada Rasulullah SAW. Surga itu tidak indah ya kalau tidak ada Rasulullah. Ya enggak? Surga tidak akan menjadi indah tanpa ada Rasulullah. Maka dari itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta yang sekaligus tinggi. Kalau minta. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa yang indah, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku minta kepadamu imanan yang tidak berhasilkan murtad setelahnya. Kita tidak tahu kan kita sampai mati itu dalam keadaan iman atau tidak, waliyadzubillah. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, jaga iman ente sampai ente sakaratul maut. Masya Allah. Karena ada orang saat sakaratul maut, syaitan mengganggu dia, menjadi dia su'ul khotimah. Ya enggak? Sampai ada syaitan itu mengganggu saat sakaratul maut. Nauzubillah min dzalik. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Yang kedua, wa na'iman la yanfaz. Ya Allah, berikan aku kenikmatan yang tidak terputus, yang tidak pernah habis. Wa qurrata 'ainin la tanqati. Dan permata hati yang tidak pernah terputus. Wa lazzatan nazari ila wajhikal karim. Dan kenikmatan ketika nanti memandang wajahmu ya Allah. Kita diberikan oleh Allah kenikmatan kalau kita minta doa. Wasyauqa ila liqa'ik. Dan berikan aku ya Allah kerinduan untuk berjumpa denganmu. Kalau kita minta doa ini Allah rindu dengan kita. Karena kita rindu dengan Allah. Ya. Apa yang terakhir kata Rasulullah SAW? Wa murafaqata nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Ya Allah, karuniakan aku agar aku bisa menemani Rasulullah SAW dekat, rapat di surga. Masya Allah. Jadi 5 ini permintaan Rasulullah yang Rasul ajarkan untuk kita minta dalam setiap sholat kita. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfaz, wa qurrata 'ainin la tanqati, wa lazzatan nazari ila wajhikal karim, wa syauqa ila liqa'ik, wa murafaqatan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Ya Allah, minta kepadamu berikan aku dapat menemani Rasulullah SAW di surga. Artinya apa? Menemani Rasulullah itu adalah proyek setiap diri seorang muslim. Jangan sampai kita menjadi orang muslim yang biasa-biasa saja. Jangan. Karena kita hidup ini harus punya hadaf. Al-mu'minu baina ha'aini. Kata guru saya Syekh Rajab Dib As-Subhi. Mukmin itu mempunyai 2 hak. Hak, bahasa Arab hak. Nun, alif, waw, ha. Tahu kan huruf hijaiyah. Seorang muslim harus punya 2 hak. Hak yang pertama adalah al-hadaf.
Orang sholat nggak akan dia menjalankan sholat kalau dia tanpa tujuan. Tujuan sholat apa ente? Mau dekat sama Allah. Tujuan zakat apa ente? Ente agar biar suci hartanya. Ya, tujuan apa ente ibadah? Agar saya menjalani ibadah ini adalah tugas utama saya. Ya, hadaf kita adalah surga. Jangan sampai kita mampir, transit atau di neraka. Waliyazubillah. Hak yang kedua adalah himmah, keinginan. Makanya Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, Allah maja'al hammi hammal akhirah. Allah maja'al hammi hammal akhirah. Allah maja'al hammi hammal akhirah. Ya Allah jadikan keinginanku keinginan akhirat. Ya Allah jadikan keinginanku keinginan akhirat. Ya Allah jadikan keinginanku keinginan akhirat. Kalau orang sudah dua punya hak ini, hidupnya akan tenang. Akan hidup punya proyek ingin menemani Rasulullah SAW di surga. Ya, kita sudah jelaskan menemani Rasulullah SAW yang minggu-minggu yang sudah lalu itu cinta pertama. Cinta itu akan bermodalkan dekat dengan Rasulullah SAW nanti di surga. Yang kedua adalah sebagaimana firman-Nya, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama yang engkau cintai, yaitu Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita akan bersama Nabi SAW di surga. Kalau kita cinta sama orang yang suka dangdut, kita akan dikumpulkan bersama orang yang suka dangdut. Kalau kita cinta sama orang yang suka dunia, kita akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang yang suka dunia. Bagaimana temanmu? Ya, al-muslimu ala dini khalilihi. Seorang muslim itu bersama siapa engkau berinteraksi. Makanya dalam kaidah bahasa Arab itu apa itu? As-sahib sahib. Sodnya diganti sa. As-sahib teman, kawan. Sahib menarikmu. Hebat gitu bahasa Arab. Ganti sod dengan sin aja itu sudah beda makna. Sahib, sahib. Temanmu yang menarikmu. Temanmu suka suka gitulah, bermegah-megah. Kamu akan bermegah-megah seperti mereka. Temanmu seperti yang kau gauli mereka, engkau akan seperti mereka. Itu hati-hati Bapak Ibu. Ya, maka Allah selalu mengingatkan kepada kita, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Semua teman-teman yang akan di dunia ini akan menjadi musuh nanti di akhirat. Sikut sana, sikut kiri, begaduh sana, begaduh kiri, nuntut sana, nuntut sini. Nanti di akhirat akan menjadi musuh nanti teman-teman kita yang ada di dunia. Illal muttaqun. Kecuali orang yang bertakwa. Masya Allah. Itu Allah dalam Al-Qurannya. Ada lagi penyesalan seorang muslim ketika nanti di akhirat. Wala sadiqin hamim. Ya Allah, aku tidak mempunyai teman yang baik. Yang menarik aku nanti ke dalam surgamu. Tidak punya teman yang soleh. Maka Imam Syafi'i menjelaskan, istaksiru ikhwanal muslimin salihin. Perbanyak dari kaum-kaum teman-temanmu yang muslim yang soleh. Karena dia akan menarikmu nanti di surga. Masya Allah. Ketika engkau ada di surga, temanmu tidak ada, engkau akan mencari kepada Allah dan meminta kepada Allah, ya Allah, fulan, dia bersamaku mengaji, fulan, dia beribadah kepadaku, fulan, dia sholat sembahyang bersamaku, dia berpuasa bersamaku, dia hadir di majelis ilmu bersamaku, dia akan menolongnya. Syafa'atus solihin. Itu dinamakan syafa'atus solihin. Syafaatnya orang-orang yang soleh. Ya, maka dari itu, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ini penyesalan orang-orang yang ada di neraka. Ya Allah, aku menyesal kenapa dia tidak aku jadikan teman akrabku, kawan sahabat dekatku, soulmateku, kolegaku, sodikun hamim. Ya Allah, dia menyesal nanti. Itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Rabb. Yang kedua adalah perbanyak sujud. Kata Rasulullah, kalau engkau ingin menemaniku di surga, fa'inni ala kasratis sujud. Perbanyak sholat, perbanyak sujud. Bukan hanya saja sujud dalam sholat fardu, tapi sholat-sholat sunnah, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang ketiga kemarin, minggu lepas saya sudah menjelaskan tentang taat dan ikut Nabi Muhammad SAW. Ya. Mutaba'ah.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Yang terakhir adalah, yang keempat adalah akhlak al-mulia. Husnul khuluq. Rasulullah SAW ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa akhlak mulia itu pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Sampai Rasulullah diutus dalam muka bumi ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau dalam bahasa Arab, di awalnya ada innama, maka pusat fokus perhatian adalah di huruf akhirnya, yaitu akhlak. Nabi diutus di muka bumi ini tiada lain hanyalah untuk memperbaiki akhlak. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam berfirman Allah dalam Al-Quran, wa qulu linnasi husna, berkata-katalah engkau kepada manusia dengan cara yang baik. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, berkatalah yang terbaik kepada manusia. Maka ini tuntutan, kalau kita ingin bersama Rasulullah SAW di surga, ikuti maunya Allah, ikuti maunya Rasulullah. Karena ini ibadah yang sangat mulia. Boleh ya, kalau saya katakan ini kita harus cerdas nih Bapak Ibu. Kita dalam hidup di dunia ini paling tidak punya umur 60, 70 atau 80 itu bonus poin dari Allah. Kita cerdas. Bahwasanya umur kita terbatas. Kemampuan beramal kita juga terbatas. Maka kita mesti harus dan wajib memiliki dan memilih dan memilah mana amal yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mengingat umur kita ini terbatas dan kemampuan kita juga terbatas. Di antara amal yang soleh yang besar timbangannya nanti di akhirat adalah apa? Akhlak mulia, ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa qulu linnasi husna, itu akhlak. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hi ahsan, itu akhlak, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita supaya kita beramal yang husnul khuluq. Ya. Sekarang ketiga ini juga akhlak nih. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhi buruk sangka. Kita itu suka namanya buruk sangka. Suudzon. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menegur kita. Enggak boleh hidup orang yang suudzon itu enggak pernah tenang, ya. Enggak pernah tenang. Dia suudzon kepada hamba Allah. Dia suudzon kepada rekan bisnisnya. Dia suudzon kepada sesama muslimnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ini adalah pedoman bagaimana kita berinteraksi kepada orang-orang. Baik dia muslim maupun tidak muslim. Ini adalah kaidah. Allah menjelaskan dalam surat Al-Hujurat, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Bukan hanya suudzon, tapi boleh saja kita tidak boleh juga tajassasu, mengintai, cari-cari keburukan orang. Wala yaghtab, ghibah, enggak boleh menggibahi orang. Masya Allah. Ini adalah salah satu nggak boleh di antara kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang mengatakan. Jadi perhatian ya. Ini adalah fokus perhatian lebih terhadap akhlak. Sangat-sangat besar di antara dalil-dalil yang menunjukkan akhlak mulia adalah ibadah yang agung. Rasulullah SAW sampai bersabda akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman itu kalau sudah menjadi imannya sempurna dikatakan dia termasuk orang yang akhlaknya baik. Masya Allah. Rasulullah bersabda ini. Imannya yang seorang sempurna ketika dia telah baik akhlaknya. Ini harus diartikan kepada kita bahwa perhatian mengukur barometer iman seorang itu ukur akhlaknya. Akhlaknya baik, imannya baik. Ya enggak? Maka Rasulullah SAW memberikan sebuah motivasi kepada kita tentang akhlak. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempatnya duduknya nanti denganku di hari kiamat, yaitu di surga. Masya Allah. Siapa? Yang paling indah akhlaknya. Yang paling bagus budi pekertinya di antara kalian. Lihat ya.
Kita sudah membacanya, tinggal kita mempraktekannya. Allahumma ihdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa ant. Doa Rasulullah gitu. Spontan keluar. Allahumma ihdini. Ya Allah, tunjukilah aku. Li ahsanil akhlaq. Akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha. Tidak ada yang bisa membimbing. Memberikan akhlak yang terbaik. Illa ant. Kecuali dirimu. Rasulullah ajarkan juga. Wasrif anna sayyi'al akhlaq. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak yang buruk, yang teruk, yang jelek. La yasrifu sayyi'aha illa an. Tidak ada yang bisa menghalau, menjauhkan kecuali illa an, kecuali dirimu. Masya Allah, itu kalau ingin dekat sama Rasulullah, syaratnya banyak. Ya Rob, besar banget ini ya. Proyek kita besar. Majlisikum akrobukum ilayya majlisan. Orang yang tempat duduknya dekat dengan Rasulullah. Artinya apa? Kita adakah kesempatan? Masih ada kesempatan Bapak Ibu. Masih ada kesempatan. Karena kita dimotivasi oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita tentang istri. Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Suami yang terbaik adalah yang terbaik kepada istrinya. Masya Allah. Itu artinya apa? Akhlak. Aku adalah suami yang terbaik bagi istri saya. Kata Rasulullah SAW. Kata Nabi itu. Masya Allah. Khairul ashab. Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Ini. Suami yang terbaik adalah suami yang terbaik kepada istrinya. Aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi SAW mengajarkan kita akhlak. Ada lagi jiran. Khairul li ashabi indallahi khairuhum li sahibi. Wa khairul jirani indallahi khairuhum li jari. Baik-baiknya sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara sahabatnya. Dia terhadap sahabatnya baik sekali. Wa khairul jiran. Sebaik-baiknya jiran, tetangga. Di sisi Allah adalah yang terbaik bagi tetangga terbaiknya. Khairul muslim. Man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Sebaik-baiknya orang Islam. Kita mau dikatakan oleh Rasulullah khair. Khair. Rasulullah akan jadikan kita kelompok orang yang khair disebut oleh Rasulullah. Khairul muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Orang Islam yang terbaik, kata Rasulullah, yang selamat dari gangguan lisanmu dan tanganmu. Kita sekarang berada di zaman fitnah. Lisan kita tidak pernah kita jaga, kontrol. Ini media sosial, kita sering komen-komen yang tidak benar. Kata Rasulullah SAW, man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Orang muslim yang terbaik adalah yang orang lain itu teramankan, terselamatkan dari lisan kita dan tangan jari-jari jemari kita. Akhlak. Masya Allah. Masya Allah. Orang lain tidak terganggu oleh lisan kita. Orang lain tidak tersakiti oleh lisan kita. Orang lain tidak tersakiti dengan tulisan komen-komen kita. Akhlak ya Habibi. Bapak Ibu sekalian, puan-puan yang dirahmati Allah. Shallu ala Nabi. Nabi mengajarkan kita makarimal akhlak. Yang lupa, yang hilang, yang sirna daripada umatnya. Maka Nabi SAW ingin kita dikembalikan lagi. Siapa diri kita sebenarnya. Ya. Ini adalah khair. Kita tahunya kan dalam Al-Quran. Khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Benar. Orang yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran. Belajar majelis Al-Quran. Ikut ikra. Ikut pengajian sana sini. Wa'allamahu. Dan mengajarkan Al-Quran. Itu terbaik. Benar. Tapi ada khair yang lain. Yang Rasulullah amanahkan kepada kita. Khairul muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam terbaik adalah yang orang lain selamat dari lisan kita. Dia tidak tersakiti oleh lisan kita. Dari ucapan kita. Dari, ya Allah. Allahu Akbar. Ya. Ini adalah Nabi SAW yang berkata ya. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kriteria orang yang akhlak baik.
Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang dia ini bermanfaat bagi manusia. Akhlak yang paling baik adalah puncaknya masuk surga. Su'ila Rasulullah SAW an aksari ma yudkhilun nasul jannah. Qala taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, apa yang paling menyebabkan banyak orang masuk surga? Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Kepada Allah dan juga akhlak mulia. Ini artinya apa? Takwa adalah ya husnul khuluq. Husnul khuluq ya takwa kepada Allah. Ya, padahal kita tahu akhlak mulia itu adalah bagian daripada takwa. Tetapi Nabi menghususkan, menspesialkan penyebutannya. Kata Nabi SAW, yang paling banyak memasukkan seorang hamba kepada surganya Allah adalah ahsan al-khuluq, akhlak yang terbaik dan juga takwa. Allah juga Rasulullah SAW juga bersabda, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar wa biman tahrumu 'alaihin nar. Maukah aku tunjukkan, maukah aku bagi tahu, maukah aku beritahu kepadamu wahai sahabat-sahabatku, wahai umat-umatku, kata Nabi SAW. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang seorang yahrumun nar yang haram masuk neraka dan neraka haram menyentuhnya. Masya Allah. Masya Allah. Nabi menyebutnya dua kali. Yahrumu ala nar wa tahrumun naru alaih. Wa tahrumu alaihin nar. Dia haram masuk neraka dan neraka haram menyentuh dia. Artinya apa? Kalau Rasulullah SAW menyebutkan dua kali, artinya ini adalah pembicaraan yang bukan biasa. Tapi ini adalah menekankan, mau mengabarkan kepada kita semua tentang orang yang haram masuk neraka dan neraka haram menyentuhnya. Masya Allah. Nabi ingin menguatkan kepada kita. Tahu nggak siapa? Nabi mengatakan orang ini nggak akan bisa masuk neraka. Dan neraka nggak akan bisa menyentuh dia. Masya Allah. Ini guna dalam bahasa Arab namanya takkid. Takkid itu penekanan. Para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Betapa beruntungnya orang-orang tersebut. Dia haram masuk neraka dan neraka haram menyentuh dia. Masya Allah. Nabi SAW menjawab, kullu qaribin hayyinin sahlin layyinin. Setiap orang yang qarib. Siapa orang yang qarib Bapak Ibu? Qarib itu orang yang dekat. Maksud dekat ini adalah dia mudah bergaul. Dia tidak pilih-pilih. Dia tidak sombong. Dia tidak angkuh. Dia tidak tunjuk-tunjuk. Dia mau kepada siapa saja, dia akrab. Dia dekat. Dia, Masya Allah, Masya Allah. Dia ngobrol, dia tidak pilih-pilih. Mau dia orang yang nggak punya, orang yang punya. Dia semuanya korib. Dia orang yang selalu dekat kepada siapa saja. Kata Nabi SAW. Pertama. Korib, siapa saja dia mudah. Senyum kepada siapa saja. Dia menunjukkan dia tidak sombong. Hingga dia mudah dengan siapa saja bergaul. Berteman. Berinteraksi. Yang kedua, hayyin, layyin. Lembut dan mudah-mudah membantu orang. Ringan tangan. Sahlin. Sahal. Mudah juga. Ini mirip-mirip ya. Lembut, dekat, mudah, ringan artinya ya. Itu maknanya. Kalau secara bahasa intinya kita diingatkan oleh Rasulullah SAW. Orang tersebut adalah orang yang haram masuk neraka, kata Rasulullah. Dan neraka haram menyentuhnya. Allah maja'alna minhum ya Rabb. Semoga kita termasuk orang-orang yang disentuh. Orang-orang yang diperhatikan oleh Rasulullah dalam golongan kriteria ini. Ya, Nabi SAW, saya tutup dengan kajian ini. Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husni khuluqin. Orang yang paling berat timbangannya nanti di hari kiamat adalah akhlak mulia. Bapak Ibu, perhatikan. Amal itu berbeda-beda ya timbangannya. Sholat timbangannya beda. Zakat timbangannya beda. Haji, puasa timbangannya beda-beda. Kita harus cerdas, saya katakan tadi. Umur kita terbatas. Kemampuan kita juga terbatas. Ada ibadah yang pahalanya besar, ganjarannya besar, di antaranya apa? Akhlak mulia. Bahkan Nabi SAW mengatakan tidak ada akhlak yang sia-sia. Akhlak mulia itu tidak sia-sia ya Allah.
Kata Nabi SAW, La tahkiranna minal ma'rufi walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun itu hanya senyum sedikit kepada saudaramu. Walau antalqa akhaka biwajhin tal. Ente jumpa sama kawanmu, kasih senyum. Itu sodako, ma'ruf. Jangan kau remehkan, kata Nabi. Ini akhlak mulia. Tapi disepelekan oleh banyak orang. Ya enggak? Nah itulah. Wa inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah nanti minggu hadapan proyek kita menemani Rasulullah berselawat kepada Nabi SAW yang kelima. Masih ada 8 lagi insya Allah. Ya, insya Allah kita akan tutup kajian ini dengan sebuah renungan, sebuah sebuah muhasabah. Bagaimana kita diamanahi sebagai hamba yang begitu besar. Proyek kita begitu berat. Proyek kita untuk pribadi kita adalah sangat besar sekali ya. Bapak Ibu, mesti kita harus tersadarkan diri pada diri kita semuanya. Bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang mana akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban dari semua nikmat. Latus alumna yauma idzin anin naim. Semua kenikmatan kita akan dipertanggungjawabkan, dipersoalkan dan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita tutup sama-sama kalau tidak ada pertanyaan dengan sebuah doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha pengampun, yang maha menatap, yang maha menyaksikan, yang maha mendengar, yang maha bijaksana, yang maha rahman, yang maha rahim. Kami memohon dengan namamu yang asma'ul husna, yang indah, semuanya yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui. Dan kami memohon dengan namamu yang agung. Wa nas'aluka bismikal azam. Al-azamul azam. Yang paling agung. Yang mana seorang hamba, kata Rasulullah. Jika meminta dengan nama Asmaul Husna. Dan nama-nama yang agung. Idza su'ilta a'tait. Jika diminta, engkau akan diberikan olehmu. Wa idza su'ilta ajabt. Jika engkau diminta, ya Allah, engkau akan penuhi hamba-hambamu itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma rabbana, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik salawat dan sebaik-baik salam dari hamba-Mu ini ya Allah. Dari hamba-hamba-Mu yang ada di majlis ini ya Allah. Ya Rabb, sampaikan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya rindu, sebaik-baiknya rasa rindu ini yang terpendam ya Allah. Kami tidak memandangnya di dunia, jangan Kau halangi kami nanti di surga ya Rabb. Berikan kami kenikmatan ketika masuk surga nanti memandang wajah-Mu ya Allah. Ketika kami memandang wajah Rasul-Mu ya Allah, dapat bersama dengan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan. Kami semua yang ada di dalam majlis ini kesempatan ya Allah. Agar merasakan nikmatnya air minum telaga Kausar dari telapak tangan beliau. Syarbatan hani'atan la nazma'u ba'daha abada. Yang mana jika seorang hamba meminum air dari telapak tangan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada rasa dahaga haus lama-lamanya. Allahumma Rabb, amaluna qalil. Amal-amal kami sangat sedikit. Maka kami tak layak ya Allah untuk masuk ke dalam surgamu. Dosa-dosa kami begitu besar. Kami tak layak menjadi penghuni surga Firdausmu ya Allah. Tapi kami yakin ya Allah, Anta arhamur rahimin. Engkau adalah sebaik-baiknya maha pengasih dan maha penyayang. Anta arhamur rahimin. Engkau sebaik-baiknya, engkau maha menyayangi kami yang berdosa ini. Anta arhamur rahimin. Engkau sayangi kami, kami yang memenuhi setiap harinya dengan maksiat dan khilaf dan salah. Allahumma rabbana akramtana falakal hamd. Engkau muliakan kami di majlis ini, segala puji bagimu.
hadaitana falakal hamd. Engkau telah bimbing kami, beri hidayah kepada kami. Bagi puji bagimu ya Allah. A'taitana falakal hamd. Engkau telah berikan nikmat kepada kami. Falakal hamd. Segala puji bagimu ya Allah. Allahumma rabbana akrimna fala tuhinna. Muliakan kami ya Allah. Wala tuhinna. Jangan hinakan kami di dunia ini ya Allah. Allahumma zidna wala tungkisna. Ya Allah, tambahi lagi hidayahmu. Tambahi lagi rizkimu. Tambahi lagi nikmatmu kepada kami. Wala tungkisna. Jangan kau kurangi ya Allah. Jangan kau cabut nikmatnya belajar ilmu ini. Jangan kau cabut nikmatnya mempelajari ilmu ini. Jangan kau cabut nikmatnya hadir di majlis ini. Jangan kau cabut, ya Allah, kenikmatan telinga mendengar nama-namamu, nama-nama Rasulmu, nama-nama sahabat-sahabat Rasulmu, nama-nama orang-orang yang kau kasihi, nama-nama aulia Allah, orang-orang soleh yang kau sayangi, ya Allah. Jangan kau cabut pandangan mata ini daripada hadis-hadismu, hadis-hadis Rasulmu, dan ayat-ayatmu yang mulia, ya Allah. Allahumma Rabbana, kelezatan ini, ya Allah, berikan kami kenikmatan bagi keturunan kami, keturunan zuriat kami sampai hari kiamat kelak, agar mereka merasakan nikmatnya ilmu-ilmumu, merasakan nikmatnya hadir di majlis ilmu ini. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, engkau yang maha mengkokohkan hati ini, kokohkan hati ini kepada ketaatanmu. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai engkau yang membolak-balikan hati ini, teguhkan kami, kokohkan kami dalam ketaatanmu ya Allah. Allahumma rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, karuniakan kami istri kami ya Allah. Suami kami ya Allah. Wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami ya Allah sampai hari kiamat. Qurrata a'yun, mereka adalah pelipur lara, penyemangat jiwa, penentram hati ketika kami memandang mereka semua. Ya Allah, besarkan nikmat cinta kami kepada mereka. Tumbuhkan rasa cinta ini bersemai sampai ke surga ya Allah. Jadikan rumah kami rumah yang engkau katakan Rasulmu, baiti jannati. Jadikan rumah kami sebagai kebun di antara kebun surga yang di dalamnya penuh sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, keharmonisan, kasih sayang, yang membacakan ayat-ayatmu di dalamnya. Allahumma rabbana filana wali walidina. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Sebab mereka lah kami ada di dunia ini. Dengan harta mereka lah kami hidup. Dengan jerih payah, peluh keringat, mereka menafkahi kami dengan harta yang halal. Jazihim bil hasanati ihsana. Balas kebaikan orang tua kami ya Allah dengan surga Firdaus. Ya Rabb, ya Rabb, ya arhamu man su'il. Wahai engkau yang maha baik ketika diminta. Wahai akramu man a'ta. Wahai engkau yang maha bijaksana, maha dermawan ketika diminta oleh hamba. Muliakan orang tua kami ya Allah. Muliakan ayah kami ya Allah dengan Firdaus. Muliakan ibu kami ya Allah dengan Firdaus yang mulia. Jadikan orang tua kami ya Allah, ibu kami ya Allah, ratu di antara ratu-ratunya surga. Allahumma ja'al kuburahum nuran. Allahumma ya Rabb, jadikan kubur mereka cahaya. Cahaya yang meluaskan lapang kubur. Cahaya yang menerangi kuburnya sampai hari kiamat. Jadikan kubur-kubur mereka taman di antara taman surga. Ya Allah, angkat derajat mereka fi'illiyin bersama para syuhada wasiddiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma rabbana alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa hudan wa tuqan wa rusydan bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, berikan manfaat apa yang telah Kau ajarkan pada pagi hari ini. Berikan kami kesempatan agar kami dapat berusaha mengamalkannya ya Allah. La yahdi li ahsannya illa karuniakan kami akhlak yang mulia ya Allah. Karuniakan kami akhlak yang mulia ya Allah.
Karuniakan kami akhlak yang mulia ya Allah. Sesungguhnya tidak akan bisa memberikan kecuali dirimu ya Allah. Jauhkan kami dari akhlak yang tidak terpuji ya Allah. Sesungguhnya tidak akan bisa menjauhkan selain dirimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar ala niyatil qabul wa taysiril umur wa syafaatir rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran di majelis ini. Semoga insya Allah kita jumpa lagi di minggu hadapan dengan kajian yang baru lagi. Insya Allah jika Allah memberikan kita masih umur dan nafas. Astaudiukumullah, saya titipkan kepada semuanya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dan keluarga dan anak-anak semuanya dalam lindungan Allah, dalam penjagaan Allah. Semoga dikuatkan ibadahnya, disayangi oleh Allah dalam keberkahan, dilancarkan rezekinya, diberkahi segala aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah